Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terputus dengan Bang Renaldo. Coba kita aktifkan kembali agar Bang Renaldo bisa bergabung di Bincang Sore Ramadan ini. Ya, seperti inilah. Karena kita juga menggunakan teknologi, ya kita tergantung dengan teknologi. Ya mungkin saja ada permasalahan atau jaringan kita yang memang bermasalah. Ya, kita coba ulang kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan bergabung dan kita menerima juga insight tentang segala hal. Ya, coba bergabung kembali Bang Renaldo. Kita coba ulang kembali. Ya, karena ada kejadian. Kita coba untuk gabungkan. Mudah-mudahan bisa. Oke, aduh, sorry, terputus tadi bang, aduh, mungkin Ya, jaringan ya. ini gambarnya belum ada, Bang. Apa gabung dengan video, Bang ya? Gambar apa itu bang? Gambar Saya di dari handphone, layarnya. dari handphone, Iya, maksudnya gambar di layarnya itu bergabung dengan video mungkin ya. ya dengan Siar, video. nggak siaran langsung aja, Bang. Coba di close dulu karena gambar Abang nggak ada, nggak kelihatan di saya. Oke, bentar ya bang, kita coba cek dulu. Nah, coba di apa? Di logout dulu, di keluar dulu baru masuk lagi. Bergabung seperti tadi, Bang, yang pertama. Baik, sahabat rumah baca, kita tunggu kembali untuk bergabungnya Bang Renaldo berbicara tentang literasi digital di zaman 5.0. Ya, kalau dari diskusi tadi, dari perbincangan tadi, kata Bang Renaldo bahwa literasi digital 5.0 itu dimulai di Jepang ya, yang ya, kita coba untuk bergabung. Mudah-mudahan bisa dan kita mendapatkan insight yang baru tentang apa sih sebenarnya literasi digital. Gini sudah bisa bang? Belum. Sudah videonya belum ada Bang ya? Videonya ya. Apa di tempat Abang ada? Tunggu bentar ya bang, ini saya cek dulu. Pokoknya lowbat pula nih. Mm-mm. Ya. Iya, ini baru Bang. Ini namanya bergabung dengan siaran langsung ya. Siap. Baik. Oke. Baik Bang Radul, tadi kita sempat terputus, ya mungin ada permasalahan. Oke. Baik Bang, itu tadi sudah sampai, apa sih perbedaan yang signifikan Bang tentang yang 4.0 dengan 5.0? Ya, Apa yang jadi, signifikan di sini? oke. Jadi untuk yang kita dari 4 ke 5 adalah yang perbedaan signifikan itu yang kalau saya ulas dari beberapa literatur adalah itu kan kalau di 4 itu masih orang masih mengenal, mulai mengenal lah era komputer, smartphone. Kalau sekarang ini di 5 ini sudah semua orang sudah sebagai pengguna ataupun user daripada teknologi kan, dari teknologi seperti komputer dan smartphone. Nah, jadi dengan sudah memanfaatkannya teknologi ini, kita sudah harus melek nih dengan literasi digital kita di era 5.0 ini. Jangan tadi saya bilang sumber-sumbernya itu harus jelas dan juga jangan hanya mengakses informasi itu secara gamblang. Ibaratnya kalau misalnya saya mengakses sebuah informasi secara langsung, tapi abang nggak memilah langsung share-share segitu aja, itu kan jadi pesan berantai. Ibaratnya yang memang sumbernya itu tidak jelas, jadi bisa membahayakan juga dengan data pribadi kita. Dengan hadirnya society ini, manusia harus bisa lebih memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Seperti itu bang, mungkin yang lebih ditekankan pada 5.0 ini ke manusianya bang. Makanya society adalah kepada orangnya itu, si pengguna tadi gitu. Kalau yang 5.0 tadi kan, kalau yang 4.0 kan masih
memulai mengenal tuh, oh ini komputer nih, oleh ini apa smartphone ini bisa digunakan untuk video, bisa untuk menggunakan media sosial. Nah saat ini bukan hanya itu aja lagi, tapi bagaimana bisa mengakses informasi dan berbagi informasi, misalnya dari YouTube, dari TikTok, dari Twitter dan lain sebagainya. Mungkin itu bang, yang dari saya bisa jawab saat pertanyaan abang tadi gitu bang. Saya kembalikan ke abang. Baik, jadi ya baik. Jadi sahabat rumah baca, berarti perbedaannya di 4.0 atau 4.0 kita baru mengenal, kita hanya menjadi objeknya ya. Mungkin kita mengenal peralatan teknologi yang terbaru ya pada saat itu, ya internet ya. Lalu ketika itu sudah berjalan ya mungkin berapa tahun, 15 tahun atau 20 tahun setelah itu, yang di era sekarang ini ya kita sudah mulai menjadi memang pengguna dan itu saling berkolaborasi dan harus informasi yang sangat luas ya, sangat besar, itu pasti membutuhkan literasi dari si pengguna itu. Makanya kita kan terhubung seluruhnya ini antara kalau kita sudah akses saja di Google saja, Google itu sudah terhubung semua data-data kita juga sudah terpantau oleh mereka dan orang lain juga bisa mengaksesnya begitu. Berarti kita sudah masuk kepada alam yang memang ya alam dunia maya yang memang ada kehidupan di dunia maya itu, bukan hanya untuk permainan saja, hanya untuk asik-asik saja di dunia maya itu, tapi ada kehidupan. Makanya tadi ada society-nya, ada sebuah masyarakat masyarakat digital ya, masyarakat digital. Begitu ya, Bang, kalau saya tadi pemaparan Abang tadi ya. Ya bang, mungkin itu tadi yang saya bilangkan itu adalah di manusianya saat ini adalah sebagai yang memang tidak bisa lagi dielakkan dari teknologi. Saya bilang dari toko sayur aja sudah menggunakan komputer, kita bilang kan. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan teknologi itu secara bijak gitu bang. Itu sih apanya di society Baik, dan baik Bang. Jadi kemajuan teknologi tidak bisa kita apa namanya, kita hambat begitu ya, karena kita pasti setiap zaman punya kemajuannya masing-masing, teknologinya yang terus berkembang. Tidak bisa manusia stop teknologi, tidak boleh masuk, tidak bisa seperti itu. Pastinya kita harus berdampingan atau bersahabat dengan teknologi itu. Ya, tetapi kan teknologi juga menimbulkan dua sisi kebaikan dan keburukan yang kita lihat, karena dengan ada teknologi yang berkembang pasti ada sisi kebaikannya pasti, karena penciptaan sebuah teknologi itu pasti untuk kebaikan masyarakat, tetapi di saat itu juga pasti ada sisi keburukannya yang dampak buruk dari sebuah teknologi itu. Jadi salah satunya kita akan fokuskan kepada literasi digital, karena arus informasi yang banyak yang diserap oleh masyarakat. Tetapi kalau kita berbicara tentang bagaimana Indonesia ya, masyarakat Indonesia yang tadi Bang Renaldo katakan bahwa masih banyak terpapar dengan berita-berita hoak atau share-share informasi yang memang belum tentu referensinya. Jadi kalau kita bisa pastikan bahwa masyarakat kita masih rendahnya tingkat literasinya. Nah, bagaimana ini Bang? Hal-hal apa yang kalau Abang seorang pustakawan menanggapi hal itu, hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh ya institusi Abang ataupun ya Abang diri sendiri, bagaimana untuk meningkatkan ya literasi digital dari masyarakat, biar jangan kita hanya menjadi objek saja, tetapi dan kita banyak chaos nanti di masyarakat karena kurangnya filterisasi dari dampak ledakan informasi yang datang ke masyarakat. Bagaimana ini Bang? Apakah ada cara efektif dari ada fokus nggak dari Abang sendiri ataupun dari institusi perpustakaan nasional? Bagaimana Bang? Oke,
Bang Hasan, mungkin saya bisa juga mencontohkan seperti dari media sosial ya, Bang. Kalau dari media sosial sekarang ini kita kan ada namanya tren centang biru ya. Kalau misalnya di IG ataupun di TikTok kan. Ya, Jadi betul. kalau dulu kan kita mungkin sebelum ada centang biru itu kan orang bisa bisa gampang aja membuat Facebook, membuat Instagram, membuat TikTok dan sebagainya dengan foto dan mengcloning lah data si pengguna tadi. Makanya sekarang kan berkat dari teknologi juga kan ya si platform macam Facebook dan IG dan lain sebagainya kan sudah mengantisipasi itu dengan ditandai bahwasanya centang biru nih. Oh, betul nih siapa yang punya nih si misalnya tadi rumah bacaan nagari. Rupanya ada lagi muncul rumah bacaan nagari yang lain dengan konsep yang sama, tinggal mengcloning aja gitu. Dengan hadirnya centang biru itu kan kita bisa mengidentifikasi nih. Oh, rumah bacaan nagari ini yang ada centang birunya. Memang diverifikasi oleh si Instagram dan Facebook bahwasanya mereka ini yang betul. Kan bisa saja kalau misalnya di media sosial ini kita sudah beberapa media sosial bisa dibuat kan, bisa dibuat. Tapi kalau nggak ada filter yang seperti itu, kita sulit juga menggambarkan mana ini yang memang betul-betul asli ataupun memang yang palsu. Jadi biar juga kita nggak terhindar dari berita-berita buruk. Contoh kalau misalnya di dunia jual beli, kita kan ada marketplace tuh kan, marketplace itu kan juga nggak jelas sumbernya, kadang kan harga murah gitu kan. Nah, kita terapa nih tergiring nih dengan harga murah tadi kan. Misalnya mobil Avanza nih harganya 40 juta, padahal di pasaran masih 70 juta yang tahun 2010 ataupun 2008 kan. Tergiring kita rupanya jadi korban dari penipuan itu. Jadi kalau salah satunya adalah jangan mudah kita tertipu daya dengan berita-berita yang memang langsung bisa murah nih gitu. Apa nih memang jelas gak nih gitu kan, harus kita juga cari referensinya tuh. Yang terpenting adalah dari kita adalah kita bisa mengidentifikasi sumber informasi itu betul atau tidak. Jangan mau transfer dulu, misalnya DP dulu 1 juta gitu kan. Dulu ini udah negosiasi DP dulu 1 juta kan, kita bisa jadi korban penipuan dengan kalau literasi digital kita itu tidak baik. Kalau dari saya sebagai seorang pustakawan di tipsnya itu seperti kalau kami di dunia informasi saja ya Bang, kita jangan langsung memplagiat informasi. Ibaratnya nih kalau contoh ya macam skripsi kan banyak judul yang sama tapi dengan studi kasus yang berbeda kan. Nah kadang ada orang yang memang langsung jiplak aja gitu kan, di copy paste kan aja di skripsinya itu, dijadikan punya dia gitu kan. Itu kan udah salah juga. Makanya kami di perpustakaan itu ada namanya, kita itu turnitin untuk mengecek berapa nih tingkat plagiasinya si penulis tadi, skripsinya tadi gitu. Jadi bisa kita filter di situ kan, bisa kita filter informasi ini. Wah ini memang layak ini bisa untuk diakses diterbitkan ataupun dipublish di dunia internet gitu. Nah kalau misalnya kita di perpustakaan, dengan sisi buruknya juga di perpustakaan Bang ya, kalau macam di buruk dan baiknya mungkin ya saya jelaskan juga di perpustakaan. Kan kalau di perpustakaan sekarang sudah ada namanya peminjaman mandiri dan pengembalian mandiri. Itu ada komputer, kita misalnya minjam buku bisa langsung otomatis saja tanpa ada petugas di situ, bisa aja langsung akses, scan pinjam bukunya, klik nomor anggotanya, langsung masuk. Itu kan salah satu bisa mengakses, memudahkan seseorang tanpa bersinggungan langsung dengan petugas. Tapi di sisi buruknya adalah itu kan bisa mengurangi jumlah pekerja gitu kan. Ibaratnya kan robotik, itu sudah mulai robotik. Tapi dengan adanya itu kan setiap saat orang bisa mengulangi buku kapan saja dan meminjam buku kapan saja gitu kan. Tapi itulah dengan namanya teknologi pasti adalah namanya ada pro dan kontra di tengah masyarakat yang memang itu semua memang pasti terjadi seperti di halnya dengan kehidupan, pasti ada baik dan buruk kan, pasti ada juga manusia yang baik, ada juga manusia yang buruk begitu. Jadi kalau untuk terhindar dari ditingkatkan saja literasi digitalnya. Kenapa? Ya pasti saya juga pernah juga jadi korban penipuan di tahun medio 2011 2010. Dulu zamannya BlackBerry itu kan, saya juga tergiur dengan harga-harga murah gitu kan. Tertipu nih. Jadi lebih mawas diri terkait dengan informasi-informasi yang berkembang di dunia media sosial ataupun di dunia internet. Begitu Bang, mungkin dari saya Bang Hasan. Ya baik, berarti kita sebagai masyarakat digital ya, sekarang kita sudah disebut juga dengan masyarakat digital, kita juga harus melek, harus ditingkatkan juga literasi dari diri kita agar kita tidak banyak ya tertipu dengan hal-hal yang
eh, berada di dunia digital ya, seperti penipuan online ya, banyak karena itu penipuan online, kita belanja rupanya itu tidak benar, rupanya secara fisiknya tidak ada gitu. Baik Bang Renaldo, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita sekarang sudah berada di dunia digital dan tidak bisa kita hindari. Ah, tetapi apakah bagaimana peran dari ya kalau kita boleh katakan eh, saya ingin lebih kepada pertanyaan tentang kegiatan literasi ya, seperti membaca. Kita sekarang sudah dihadirkan dengan e-book ya sebagai produk dari literasi baca tulis di dunia digital ya, e-book ya. Dan tapi bagaimana nanti kalau menurut pandangan dari Bang Rinaldo sebagai pustakawan, karena ini berkaitan juga, bagaimana perkembangan dengan dunia eh, perbukuan ya, dunia perbukuan atau konvensional ya, kalau kita katakan buku-buku yang nanti di masyarakat hadirkan ya, bagaimana apakah ini akan ya seperti akan, kalau kita prediksi akan seperti koran-koran kah nanti buku-buku ini tidak akan ada lagi ya, karena orang sudah mengakses secara digital. Seperti koran kan sudah banyak yang tutup, perusahaan-perusahaan koran ya, media-media sudah banyak yang tutup yang untuk medianya, dan mereka beralih kepada digitalisasi ya, seperti portal-portal seperti itu. Bagaimana dengan perbukuan kita nanti Bang Renaldo? Kalau menurut Bang Renaldo kan berkaitan juga dengan kegiatan di pustakawannya tentang pustaka, tentang perbukuan. Bagaimana kondisi dari dunia perbukuan ya, yang konvensional, yang kertas, ya beberapa tahun ke depan seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Hasan, itu pertanyaan memang yang sangat menarik ya. Jadi kita di perpustakaan juga kita sudah memprediksi nih 10 tahun 20 tahun yang akan datang memang semua bakal terjadi dengan ya namanya akses digital. Tapi yang perlu diingat adalah nggak mudah Bang untuk buku itu bisa langsung jadi e-book. Kenapa? Kan sebuah buku itu kan ada royaltinya Bang. Abang nih misalnya nulis nih, pasti Abang kan dapat royalti dengan isi buku itu. Misalnya buku apa nih, misalnya buku tentang buku non fiksi kan, itu kan pasti diterbitkan dan abang juga mendapatkan hak cipta. Makanya kan ada saat ini kita yang dari Kemenkumham itu hak cipta kita itu bahwasanya buku ini diterbitkan oleh Hasan Arahab gitu kan. Jadi adalah kalau misalnya nama di jiplak atau apa kan bisa dituntut secara pidana. Jadi buku itu nggak akan hilang, insya Allah nggak akan hilang dari permukaan dunia ini. Kenapa? Tetap masih ada buku ini, terus akan ada ini diciptakan orang. Cuma kendala kita saat ini juga Bang di e-book Bang. Misalnya gini, Abang beli buku nih, beli buku tentang Bung Hatta nih, tentang Bung Hatta bukunya kan. Abang nih, ya kan sekarang bisa scan kan dari handphone dan segala macam. Abang jadikan e-book, Abang bisa kena pidana, melanggar hak cipta. Kenapa? Itu kan ada informasinya kan, ada yang menerbitkan, ada penerbitnya, ada penulisnya. Abang jadikan e-book, ya orangnya bisa menuntut. Nah, makanya sekarang ini agak kompleks di mana kalau kita walaupun kita sudah membeli buku itu, melanggan buku itu, tapi secara digital kita belum bisa mengaksesnya, kita bisa kena pidana. Makanya saya bilang buku itu nggak akan hilang. Masih dalam 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ini belum mungkin hilang. Kenapa? Di undang-undang kita, kan kita di negara ini pasti berfokusnya dengan undang-undang hak cipta terutama kan. Jadi kita di perpustakaan sudah melanggan buku ini, kita jadikan e-book, kita nggak bisa semena-mena bisa jadi akses ke websitenya kita, ataupun kita punya digital kita sendiri. Makanya kita harus koordinasi juga dengan penerbit, penulis gitu. Dan kebanyakan sekarang masyarakat adalah masih ortodok ya, kalau apa masih ke konvensional, masih buku dari anak-anak lah. Kalau kita langsung ke handphone itu kan, anak-anak handphone itu kan kalau untuk anak-anak saya rasa masih sangat buruk, langsung sangat terlalu dini langsung dikenalkan dengan handphone gitu kan. Jadi dia nanti bisa sibuk dengan gamenya ataupun dengan berita-berita yang belum pantas kan, macam dari YouTube kan. Kalau misalnya YouTube, makanya untung ada YouTube Kids sekarang kan. YouTube Kids itu kan cuma untuk anak-anak aja kan, video-video yang bisa di-share. Nah, terkait dengan buku tadi, kita di perpustakaan Bang, kondisi kita itu bukan bisa langsung kita menjadikan e-book, kita harus koordinasi lagi. Kebetulan kan ini bulan 4 saya mau ke Jakarta terkait dengan hak cipta.
Jadi ada buku tentang Bung Hatta yang kita mau jadikan e-book yang bisa siapa saja bisa baca, tapi itu belum bisa dilakukan. Kenapa? Karena hak cipta tadi itu masih berkaitan dengan penerbit dan penulisnya. Kalau kita jadikan langsung e-book bisa diakses sama siapa saja. Ya royalti siapa yang bayar? Siapa yang mau bayar royaltinya? Dari satu sisi itu baik kan, siapa saja bisa mencari, mungkin dari Papua terkait dengan buku ini bisa dia baca dari secara digital. Tapi kan secara hak cipta kita nggak bisa gitu bang. Makanya e-book itu ada sendiri dia khusus melanggan e-book. Jadi buku yang e-book itu adalah sudah ibaratnya prosesnya itu sudah dilegalisasikan lah oleh penerbit dan si perpustakaan bahwasanya sudah boleh diterbitkan. Seperti saya juga dulu, saya juga pernah juga kan mengakses ke, kalau saya kan pakai Slim dulu di Medan tuh kan, buku-buku tentang internasional, dapat email dari internasional, bisa di ke Mahkamah Internasional untuk perpustakaan. Kenapa? Nggak ada izinnya kita mempublish e-booknya mereka, kita sudah melanggar hak cipta. Jadi buku itu insya Allah prediksi saya dengan yang saya sudah jalani saat ini masih ada, akan ada terus di 20-30 tahun akan datang. Cuma dengan kemudahan e-book itu adalah nanti dengan proses untuk administrasinya aja sih mungkin. Jadi Abang Hasan ini beli buku nih, pasti ada kasetnya dalam kan? Bukan berarti abang dengan kaset ini abang bisa mengakses langsung buku itu di website abang. Enggak, itu bisa melanggar undang-undang hak cipta. Jadi mungkin nanti terkait dengan itu adalah kebijakannya. Di undang-undangnya lagi mungkin bisa dirubah bang. Jadi dengan hak cipta tadi, dia masih kan terbentur dengan hak cipta. Jadi nggak semua e-book itu bisa diakses. Makanya Ipusnas, kalau abang pakai Ipusnas, itu kan nggak bisa di-screenshot. Cuma bisa dibaca situ aja. Paling abang foto dari handphone satu lagi bisa mengakses itu. Makanya Ipusnas itu dia nggak mengapakan itu secara langsung, secara open source, tapi masih semi open source. Jadi kita pinjam bukunya, kita baca, tapi nggak bisa di-screenshot. Nah, paling kalau bisa ya dipoto lah ya. Namanya juga orang kalau mau cari celah pasti ada aja cara-caranya kan. Di mana ada pagar pasti ada juga maling ibaratnya kan kayak gitu kan. Nah, tapi dengan adanya undang-undang hak cipta ini kita semua terlindungi dengan karya-karya yang ada gitu. Jadi perpustakaan kita sebagai perpustakaan kita sudah melakukan buku itu, kita dapat kasetnya, kita mau jadikan e-book, kita akses ke kita ke Slim kita atau ke Inlislight kita, nggak bisa seperti itu, nggak segampang itu di perpustakaan. Jadi ada prosedur yang harus dilalui. Mungkin seperti itu Bang Hasan. Ya, baik, dari sahabat rumah baca, ya kita sebagai masyarakat digital tadi yang saya sebutkan bahwa ya walaupun kemudahan-kemudahan informasi yang kita dapat, tetapi ada di situ namanya undang-undang ya royalti atau undang-undang hak cipta yang juga kita harus pahami juga ya, pahami karena bisa saja ya kita juga sebagai pengguna dari produk-produk yang memang tidak halal ya, tidak halal, tidak boleh karena tidak dibolehkan oleh pemiliknya secara undang-undang kan begitu. Makanya kita juga harus melek akan undang-undang dari perbukuan karena kita berada di lingkungan ya, lingkungan perbukuan ya, buku, baca tulis, dan itu juga harus kita melek soal itu. Jadi karena ada satu hal, saya berbincang dulu dengan pegiat literasi juga, karena baik memang misinya agar seperti mengakses informasi ya berupa buku yang akan dibuatkan sama seperti tadi Bang Renaldo katakan, kita buat sebuah website, lalu di situ kumpulan-kumpulan buku, e-book ya kan, yang bisa diakses oleh semua orang dan secara free. Dan itu rencananya akan dibuatkan ini di suatu kabupaten begitu ya, jadi dikasih akses komputer ya kan, lalu diberikan mereka orang-orang bisa membaca di komputer itu secara ya di komputer ya, membaca komputer karena kan mereka membayangkan kalau buku-buku secara fisik kan mahal. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan ya kita bisa jadi joro ya mengambil, mencuri ya kan dari orang gitu, lalu disebar ke orang-orang katanya kan dengan niatan manfaat gitu. Berarti kalau tadi penjelasan Bang Rinaldo itu tidak boleh karena ada undang-undangnya, walaupun niatan kita baik ya untuk menyebar informasi itu, tetapi tidak boleh kita
kita punya misalkan kita akses, dikasih di laptop atau di komputer ya, yang bisa diakses oleh umum, lalu dibaca mereka ibu-ibu itu. Tetapi ibu-ibu itu tidak sebenarnya hanya mem-PDF-kan saja mungkin, atau mem-PDF-kan gitu ya, lalu diberikan gitu. Nah, itu tidak boleh, karena kita juga harus memperhatikan undang-undang itu. Baik, Bang Renaldo. Menambahkan izin, Kalau ya, menambahkan izin. Contohnya siap. seperti Perpusnas Pres, Bang. Perpusnas Pres itu adalah sumber terbuka. Oke. Jadi abang menulis di situ, abang kan nggak dapat royalti. Abang cuma difasilitasi menerbitkan. Jadi haknya si Perpusnas Pres untuk bisa mengaksesnya itu. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Kalau lah itu adalah terjadinya tuntutan, itu memang tadi abang bilang niatnya baik, memang baik. Tapi kalau nggak ada tuntutan itu masih tetap berjalan. Nah, kalau yang tadi seperti saya alami, yang saya dulu di Medan, itu ada yang menuntut. Nah, jadi karena kita kan berjalan nih, tetap berjalan nih 1 tahun, 2 tahun berjalan. Tapi keadaan tuntutannya masih aman-aman aja saya rasa ya, kalau saya pribadi. Tetapi kalau ada yang menuntut, itu yang berbahaya sebenarnya. Karena apa? Kan karya dia, tanpa izin dia, dipublish. Itu. Nah, kalau macam di Perpusnas Press adalah kan itu open source. Ibaratnya, kalau dari yang kemarin di Rumah Bacaan Negari kan ada kegiatan yang dari Pak Edi Wiono ya. Itu kan open source itu. Dia bisa dia akses siapa saja. Kenapa? Sudah ada terjadi perjanjian bahwasanya ini boleh loh siapa saja mengakses secara e-book ataupun apa namanya secara yang cetak gitu. Itu kembali lagi antara penerbit, penulis dan si penggunanya tadi, Bang. Nah, ada di mana kondisi memang situ sudah terjadi kesepakatan. Makanya kalau di Perpusnas Press konsepnya adalah abang bisa nulis kirimkan tulisan tapi nggak ada dapat royalti. Mereka cuma fasilitasi abang terbit, abang punya buku itu, tapi jangan abang nggak bisa menuntut bahwasanya nanti disebarkan luaskan apa bang tulisan abang kemana saja, karena kan sudah open source, ibaratnya itu nggak ada royalti terjatuh sama abang. Beda dengan kalau misalnya kita dosen ataupun guru kan, kalau kita terbitkan buku kan pasti ada royalti kan, itu buku pengetahuan gitu kan. Nah kalau mungkin buku fiksi juga saya rasa itu sumber terbuka juga kan, siapa saja bisa akses, macam sastra gitu kan, macam puisi, cerpen gitu bang. Itu mungkin yang harus di mana kondisi yang harus kita pahami juga bang, terkait dengan hak cipta ini gitu. Kalau misalnya nggak ada tuntutan, ya monggo bang jalan aja gitu kan. Kalau nanti 2 tahun 3 tahun biasa namanya juga kan orang kan itu karyanya siapa, kenapa nggak apa itu nggak ada royaltinya, kenapa kok bisa langsung terbuka gitu. Tapi di mana kan ada juga orang senang gitu kan, oh iya ini bisa dibaca semua orang ini kan, ya, udah nggak apa-apa kan gitu. Itu kalau undang-undang hak cipta itu terjadi adalah terjadinya tuntutan bang secara perdata, di mana berdata ataupun nanti dikomunikasikan ke kita. Mohon maaf saya gini-gini, mohon jangan lagi dipublish secara e-book buku kita gitu kan. Kalau nggak nanti kita apakan ke ranah hukum gitu. Itu bisa terjadi seperti itu Bang Hasan. Mungkin demikian Bang Hasan. Ya baik, terkait itu sekitar 3 hari yang lalu kan ada juga narasumber Bang Ufi Asmaradana, ya dia seorang duta literasi digital ya. Jadi dari pembahasan yang kemarin kita mengatakan bahwa gerakan literasi yang dibangun oleh Indonesia, oleh pemerintah itu mencakup 4 hal ya, bahwa bukan hanya skill dari literasi, maksudnya digital, apa gerakan digitalnya, bahwa tidak hanya berbicara tentang kemampuan kompetensi digital saja yang dimiliki oleh seseorang, tetapi kita juga harus memikirkan juga etiknya, lalu budayanya dan culture-nya, lalu juga safety-nya, keamanan dari digital tadi. Jadi banyak mungkin masyarakat ini kalau sudah bisa mengakses ya, bisa menghack ya, atau bisa menggunakan, menjadi seorang yang punya kompetensi di dalam dunia digital ya. Tetapi kan dia masih ada nilai-nilai, ada nilai yang harus dijaga ya. Tadi etika ya, bagaimana etika kita, bagaimana kita mendownload darilah memang sumber yang memang resmi, walaupun itu berbayar ya. Nah, jadi memang disitulah kampanye-kampanye digital yang dikampanyekan oleh pemerintah kemarin itu berbicara soal-soal seperti itu.
Ya, ini terkait juga terhubung karena kita membicarakan tentang bersama Bang Renaldo tentang digital literasi digital 5.0. Baik, Bang Renaldo, kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya. Eh, kita sebagai seorang pegiat literasi, kalau menurut Bang Renaldo yang punya kita punya berbicara lagi lebih khusus kepada tentang komunitas baca ya. Bagaimana komunitas baca ini seorang pegiat literasi digital ya untuk bertransformasi lah kepada dunia literasi digital karena ini apa saja yang menurut Bang Renaldo bisa diterapkan di komunitas baca. Jadi tidak melulu ya memang kalau baca tulis kampanye membaca itu harus juga digerakkan. Tetapi bagaimana ya kita sudah menghadapi ya kalau kita katakan bahwa anak-anak ya yang kita ikut ke komunitas kita itu menjadi objek kita ya bagaimana anak-anak itu juga adalah anak-anak Gen Z yang memang terlahir sudah ada Google, sudah ada Facebook ya, sudah ada Instagram ya, tidak bisa dilepaskan dari itu gitu. Tetapi kan bagaimana peran dari rumah baca sebagai wadah komunitas baca, wadah penggerak literasi ya, itu memfasilitasi dari anak-anak itu agar bagaimana berliterasi ya, berliterasi digital dengan baik. Apa sih bentuk konkret yang bisa kita terapkan untuk menggunakan literasi digital kepada komunitas baca ya, komunitas baca, rumah baca, taman baca begitu, yang bisa kita terapkan Bang Lalu. Karena sampai saat ini saya belum memiliki formula atau melihat hanya ada sih beberapa komunitas yang menggunakan gerakan literasi, tetapi konsepnya kepada mungkin orang dewasa ya, mahasiswa. Tetapi pada anak-anak ini sepertinya kita kan lebih tabu lah, rasanya terlarang anak-anak itu menggunakan HP gitu ya kalau di sekarang. Tetapi tidak bisa juga kita tiadakan mereka pastinya kalau nggak kita suruh pakai HP ya kita kan pasti kan keresahan kita ketika kita mendirikan rumah baca pasti banyak anak-anak yang terpapar HP gitu ya, game online seperti itu. Tetapi kita juga tidak punya formula bagaimana kita tidak mungkin mereka dilepaskan dari digital alat-alat digital tadi. Nah, tapi apakah ada menurut Bang Renaldo ya, mungkin sudah ada bayangan-bayangannya yang bisa di-share ke kami, bagaimana sih konsep literasi digital yang bisa diterapkan di komunitas baca, Bang? Oke, Bang Hasan, mungkin ya, ini saya dari apa saya pribadi ya, pendapat saya pribadi terkait dengan literasi digital yang untuk menyasar lah komunitas-komunitas baca, Bang. Jadi kalau saya ya di literasi sosial saya mulai itu dari kampanye dengan posting-postingan terkait dengan hari-hari besar ataupun dengan kegiatan-kegiatan TBM kita ataupun komunitas kita. Kalau misalnya dari anak-anak adalah kan memang ya saat ini kan dengan zamannya waktu COVID kan, anak-anak itu kan wajib pakai handphone kan untuk kuliah apa sekolah online kan, jadi nggak bisa terlepaskan dengan handphone. Cuma bagaimana kita sebagai orang tua kan, saya juga orang tua, Bang Hasan sebagai orang tua juga kan, lebih aware kepada anak kita terkait dengan ya jangan buka game lah kalau untuk apa itu, manfaatkan itu untuk ya Google ataupun ya YouTube Kids gitu kan, jadi dia bisa nambah wawasan. Tapi kalau udah namanya kontaminasi dengan game kan kita agak sulit. Kenapa? Game itu kan memang satu sisi untuk mengisi kebosanan kan, tapi kan bisa menjadi sebuah ancaman, anak itu bisa menjadi candu terhadap game. Saya juga dulu pecandu game kalau dulu Counter Strike, tapi nggak ada manfaat juga sama saya gitu kan game itu kan. Jadi ya udah saya lepaskan gitu. Terkait dengan impact saat ini adalah kalau saya lakukan di literasi sosial adalah dengan mengkampanyekan apa media sosial. Kekuatan saya adalah di media sosial. Jadi gerakan saya yang konvensional tadi kan saya barengi dengan digital. Ya ibaratnya ya kalau misalnya di setiap bulan itu kan ada hari-hari besar, misalnya hari puisi, hari puisi, hari dongeng, itu kan menjadi apalah namanya konten-konten menarik yang bisa kita buatlah secara digital. Oh ini misalnya siapa operasi Indonesia bisa jawab, dapat apa giveaway mungkin kan yang sepulsa entah 20.000 ataupun 25.000 gitu kan. Yang memang bisa meningkatkan apa namanya minat ini akan tentang literasi dan baca. Kalau dari anak-anak mungkin saya pun belum tahu nih anak tingkat mana yang sudah mulai pakai Facebook, karena kan untuk Facebook ataupun media sosial itu kan minimal umur 13 tahun ya kalau nggak salah.
boleh mengakses, tapi di bawah itu pun anak-anak saat ini sudah punya media sosial gitu kan. Untuk menyasar itu mungkin saya belum punya gambaran Bang kalau untuk anak SD kan, tapi kalau untuk anak SMP ke atas mungkin mulai dari media sosial itu kita bisa mengkampanyekan. Nah, ayo ada apakah di rumah anak nagari, baru tengok gitu kan, bisa di apa kan, bisa di share selanjutnya kan terkait dengan ruangannya, dengan buku-bukunya, dengan kegiatan yang interaktif, dengan misalnya kegiatan pesantren Ramadan, misalnya kegiatan uh, kelas Excel gitu kan. Itu kan kalau di anak SMP sama SMA itu mungkin bisa di apa kan dilakukan melalui pendekatan media sosial. Tapi kalau untuk SD saya belum terlalu SD ataupun TK ya, belum bisa menggambarkan dari media sosial. Kenapa kan terlalu dini anak-anak untuk mempunyai media sosial kalau di umur SD sama TK gitu kan Bang. Nah cuma adalah kalau yang di TK dan SD adalah formulanya kalau saya langsung mendatangi, ibaratnya kalau misalnya kita di TBM kan anak-anak itu datang kan ke situ, ya udah kita main game gitu kan, bukan langsung ke buku, tapi ke main game dulu, macam main apa namanya, luar tangga gitu kan, main kartu gitu kan. Jadi baru mulai nih dari buku-buku yang bergambar, ibaratnya ini siapa nih, cerita rakyat, ini Malung Kundang, ini si Sampuraga, misalnya ini siapa lagi, si apa Pinocchio gitu. Jadi kalau dari anak TK sama SD, formula saya adalah memang langsung menjumpai, karena kan saya belum tahu mereka sudah media sosial atau belum. Tapi kalau untuk tingkat SD, SMP, kalau SMP sama SMA, pasti mereka insya Allah sudah melek dengan media sosial gitu kan. Nah, mungkin seperti itu Bang Hasan. Ya, baik, sahabat Rumah Baca. Jadi atas perbincangan ini kan, saya juga mendapatkan sebuah inspirasi sebenarnya, karena juga sebagai ketua forum Taman Baca Masyarakat ya. Bagaimana kita harus juga membuat sebuah misalkan modul ya, modul atau kerangka lah, kerangka kegiatan ya yang berkaitan dengan literasi digital ya, digitalisasi. Nanti kita akan bincangkan ya bagaimana, karena agar ya mungkin ini sebagai media juga ya pada teman-teman, nanti kan ini kan di save nih, disimpan di reelnya Instagram Rumah Baca ya. Mudah-mudahan ini bisa juga didengar. Nanti kalau kita bisa berbincang, mungkin Bang Renaldo juga bisa nanti bergabung, kita memikirkan ini bagaimana ya kita itu punya sebuah kerangka ya, kerangka program ya, mulai dari latar belakangnya ya kan, lalu nanti bentuk secara teknisnya bagaimana ya, dan itu bisa di-share kepada teman-teman di TBM ya, terkait tentang literasi digital diterapkan di anak-anak ya. Kalau biasanya ke TBM itu kebanyakan sih memang dia SD yang baru menuju SMP lah, itu kebanyakan, tetapi ya di beberapa komunitas pasti ada juga. Ya bagaimana kita membuat sebuah modul ya yang bisa diterapkan nanti di taman bacaan terkait dengan digitalisasi ini ya, digitalisasi dunia digital. Jangan kita hanya mengeluh anak orang tua datang nih ke rumah baca anak nagari. Sana ke rumah baca anak nagari bisa membaca katanya kan. Daripada main HP aja di rumah kan gitu kan, seperti itu banyakannya kan. Tetapi ya akhirnya itu hanya sekedar peringatan, nanti setelah ya dia punya waktu luang, dia akan bermain juga HP. Tapi kan bentuknya di situ pasti tidak produktif dia menggunakan peralatan digital itu. Nah, bagaimana ketika kita di rumah baca kan, mereka kan datang tuh, kita mempunyai memberi pemandangan atau paparan kepada mereka bahwa begini loh penggunaan HP yang produktif. Ya, ini punya HP, punya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, dimanfaatkan ya. Sementara ini kan kita tidak pernah menjelaskan apa sih fungsi Google sebenarnya kepada anak-anak. Anak-anak hanya tahu soal ya Google untuk mencari kan gitu kan. Tetapi kan masih banyak langkah-langkah yang bisa kita terapkan ke mereka, kita share ke mereka bahwa ini loh fungsi Google yang bisa kita gunakan ya kan. Nah, makanya kalau ada satu tanda tanya di dalam diri, kita bisa tanyakan Google, lalu kita baca, betul nggak pernyataan ini, nanti kita bandingkan. Nah, hal-hal yang seperti itu juga harus kita konsep, ya mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, itu nggak bisa dipikirkan oleh satu orang, karena Bang Renaldo juga berada di Sumatera Barat kan.
Nah, itu nanti kita coba susun ya, apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan ya, seperti kita perbekali anak-anak itu dengan kompetensi misalkan mengambil video ya, mengambil video. Jadi dia bisa berpikir konsep membuat sebuah konten ya, dari berdasarkan dari mereka, mulai dari membuat skripnya, lalu mengambil videonya. Nah, itu kita jangan sepelekan, anak-anak itu punya kreativitas sendiri itu, dan itu bisa tercipta mungkin di taman bacaan. Jadi mereka bisa berkreasi, mereka bisa diberikan manfaat yang positif ya dengan berkomunitas di rumah baca. Ya, bagaimana menurut Bang Renaldo dengan ide saya itu, Bang? Ada tambahan, Bang? Mungkin bagus Bang, memang harus ada ibaratnya SOP lah, kalau misalnya kami di perpustakaan standar operasional lah ibaratnya kan, ya untuk dari umur PAUD, TK sampai SD itu untuk digitasi digital itu yang mulai dari mana dulu kita mulai ke mereka, SMP sampai SMA dari mana, kan tingkat mahasiswa itu bagaimana, dan masyarakat umum itu apa yang dibutuhkan itu memang perlu Bang di TBM mengapakan namanya, membuat sebuah kerangka berpikirnya gitu kan, kerangka kegiatannya itu. Insya Allah Bang, saya siap Bang membantu Abang terkait dengan itu. Kita bisa nanti kolaborasikan dengan tim Abang di TBM, dan saya bisa bantu dengan itu Bang. Nanti dari perpustakaan saya dengan sisi perspektif perpustakaan Bung Hattanya ini gimana nih masyarakat penggunanya ini kan, dari tingkat ini sampai ke mahasiswa itu Bang. Itu sangat bagus Bang. Jadi saya rasa TBM yang pusat pun saya rasa sudah punya gitu Bang. Mungkin bisa juga dikomunikasikan dengan yang di pusat, bagaimana cara-cara efektif ya terkait dengan literasi digital anak-anak tadi, mulai dari tingkatan TK, SD sampai SMP, SMA sampai kuliah dan masyarakat umum gitu kan. Kan macam begini. Zaman sekarang kan Bang, kalau kita lihat kan yang pengguna Facebook itu kan udah kebanyakan lansia. Ya. Ini mungkin saya pribadi lansia kan. Lansia itu kan kadang share-nya doa ini segala macam ya, berita-berita ini gitu kan. Jadi udah bergeser nih kalau saya lihat nih, yang pengguna IG malah anak-anak yang produktif, usia yang beratnya dari 17 sampai umur ya usia produktif lah ke 40 gitu kan, yang usia 45 atau 40 sampai ke 60 itu di Facebook rata-rata itu orang-orang tua, termasuk orang tua saya udah pakai Facebook gitu, udah melek dengan Facebook. Tapi ya yang di-share itu apa-apa aja gitu kan, jangan ya paling doa gitu kan. Jadi memang ada formula khusus Bang dari di TBM khususnya kan terkait dengan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, dengan kerangka-kerangka itu bisa saya siap Bang untuk berdiskusi terkait itu. Nanti saya berkunjung ke rumah bacaan Nagari, kita rapatkan dengan kerangka itu, kita survei masyarakat penggunanya Bang Hasan. Begitu Bang Hasan. Baik Bang Ronaldo, ya jadi ini secara pribadi ya, pembicaraan ini juga tidak bermanfaat untuk sahabat rumah baca yang melihat ini, tetapi juga sebagai pribadi, sebagai narasumber sebagai pembawa acara ya, di hari ini saya juga mendapatkan insight yang terbaru bagaimana kita membuat sebuah konsep. Saya masih saya secara pribadi ya Bang Renaldo ya, saya keyakinan saya adalah masih bagaimana kita merapikan gerakan sebenarnya, karena selama ini gerakan kita itu orang identiknya taman bacaan itu ya. Taman bacaan itu adalah sebuah wadah yang memang dia hadir dari keresahan, lalu gerakan-gerakannya itu ya acak-acakan begitu. Ya, mana yang bisa diapai acak-acakan. Tapi saya merasa itu karena belum ada saja instruksi, belum ada saja yang mendrive ya, memfasilitasi atau mengarahkan ya, biar agar gerakan-gerakan itu ya terorganisir. Karena saya merasa gerakan yang terorganisir, yang penuh dengan rencana ya, yang harus ada rencana ya di dalamnya, itu adalah gerakan yang baik ya untuk kedepannya. Tapi kalau gerakan yang sifatnya ya cuman gerakan-gerakan musiman ya, gerakan-gerakan selebrasi saja, itu berat untuk kita mengarah untuk kedepannya. Jadi seperti saat sekarang ini, kalau saya katakan bahwa untuk teman-teman taman bacaan, mulailah kita juga mengurus legalitas. Karena dengan legalitas itu berarti
kita memang benar-benar untuk bergerak ya, benar-benar untuk bergerak. Tetapi kalau kita tidak peduli ya ini legalitas, jadi saya secara pribadi ya sebagai ketua forum TBM ya juga tidak percaya juga ini teman-teman ini mau bergerak nggak serius-seriusan gitu ya kan, karena ini tidak hanya berbicara sebulan ya setahun ya 2 tahun, tidak hanya berbicara itu gerakan literasi di taman bacaan, kita berbicara jangka panjang. Kalau bisa di sebuah komunitas itu terjadi regenerasi, misalkan dari yang sekarang ini nanti 5 tahun ada lagi regenerasi anak-anak baru yang mau ikutan, kan seperti itu seharusnya. Jadi saya sangat nanti kita coba bicarakan tuh Bang Renaldo tentang ini, nanti kita buat sebuah kerangka apa yang bisa kita buat, nanti kita cari referensi-referensi dari tingkat nasional ya, atau dari akademisi-akademisi yang bisa mereka membantu kita. Kemarin juga saya sudah berkata sama UPI Asmaradana, Bang Kak UPI, itu seorang duta literasi digital. Mereka memang bekerja sama dengan Kominfo untuk mengkampanyekan di digital, literasi digital, digitalisasi lah kepada mereka lebih banyak ke anak-anak SMA, anak kuliah seperti itu. Bagaimana etik dari bermedia sosial seperti itu. Jadi memang dengan seperti ini kalau ini tidak dilakukan sekarang, ya anak-anak ini akan menjadi liar dia. Nanti kalau kita tidak tahu, misalkan bagaimana sih bermedia sosial yang baik, itu belum pernah kita berikan ke mereka materi itu, belum gitu. Nanti mereka akan menjadi liar, mereka akan menjadi pengguna media sosial yang memang beringas lah ya. Nanti mereka akan menyerobot siapa saja gitu, tidak peduli lagi dengan etika bermedia sosial, karena kita harus pahami juga media sosial itu cuman memindahkan kita ke media sosial. Sebenarnya lingkungannya itu sama dengan dunia nyata. Ya kita tidak boleh memaki orang di dunia nyata, kita tidak boleh memaki orang kan, tidak boleh juga mengujar kebencian di media sosial. Kalau kita di dunia nyata tidak mau mengujar kebenciannya kan. Nah, tetapi kalau di media sosial kita sepertinya mau aja mengujar kebencian, sepertinya itu tidak akan disorot orang gitu. Padahal itu terjadi di digital bagi suatu individu kan, seperti itu. Bagaimana Bang Renaldo itu? Kalau menurut tanggapan Bang Renaldo? Ya, betul Bang, yang beberapa saya tangkap nih terkait dengan yang Abang sampaikan tadi kan, terkait dengan legalitas itu saya juga memang setuju. Makanya saya mungkin ya dari TBM literasi sosial, mungkin ya saya untuk secara hukum ya belum mempunyai, tapi saya langsung terus berjejaring nih, seperti dari FTBM, dari perpustakaan daerah, perpustakaan nasional, saya terus mendaftarkan TBM literasi sosial itu bahwasanya bahwasanya kita itu bukan hadir saat, cuma memang ya kondisi kalau saya bukan curhat ya, kan saya sudah berpindah dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, jadi kegiatan saya yang di Medan itu terhenti, dan juga saya sekarang di Bukit Tinggi, mungkin lebih ke kolaborasi saja lah ke teman-teman macam Abang kan yang sebagai founder yang di RBA gitu kan. Jadi bisa nanti dari FTBM ya memang sulit Bang, kembali lagi ke sulit ya. Kadang kan maaf ya, ini mungkin disclaimer, kadang berpikirnya nanti buka TBM kita cari anggaran untuk bantuan gitu, udah siap itu punah gitu kan. Ada kan seperti itu kan, kita nggak tahu kan, berpikir tuh orang tuh sama-sama hitam rambutnya tapi berpikirnya berbeda. Ada duitnya nggak? Kadang-kadang itu saya sudah malas kadang-kadang berjumpa seperti itu gitu kan. Makanya kita mulai aja dulu dari diri, tapi berjalan waktu kan macam, kalau kami di perpustakaan nasional itu kan sekarang itu udah mewajibkan bahwasanya harus ada legalitas ya, minimal ya keterangan dari lurah lah bahwasanya TBM itu ada gitu, ataupun dari nagari kalau di Sumatera Barat kan. Ibaratnya nggak hanya ajang mumpung, ibaratnya nanti mau keluar nih bantuan, ada hadir di segala macam yang nggak selama ini ada gitu kan, dilihat media sosial punya aktif gitu kan. Makanya kekuatan kita adalah saat ini media sosial lah Bang. Jadi media sosial itu adalah kekuatan kita. Jadi dari konvensional itu kita arahkan ke digital melalui media sosial kita. Jadi orang bisa melihat dari media sosial kita. Makanya saya buat itu di Instagram, TikTok dan segala macam, Facebook, itu aja kekuatan saya untuk di TBM literasi sosial. Walaupun ya saya jujur kan, mungkin insya Allah nanti saya menjadi anggota Bang Hasan nih di Sumatera Barat nih kan, karena saya sudah pindah di Sumatera Barat kan, jadi saya
di anggota Bang Hasan. Jadi mulai lagi saya memajukan di Sumatera Barat. Di samping saya juga bekerja di perpustakaan di daerah Sumatera Barat. Dan saya juga himpunan kegiatan saya akan saya kombinkan di Sumatera Barat semuanya, insya Allah. Nah, terkait dengan apa namanya yang hoax tadi ya Bang, berita-berita hoax gitu ya tadi Abang bilang tadi. Hoax. Enggak, bagaimana anak-anak sekarang ini kan, bagaimana kalau kita tidak jelaskan bagaimana sih cara menggunakan media sosial atau menggunakan internet dengan benar, ya kita akan mendapatkan generasi-generasi yang memang ya buta tentang itu semua gitu. Makanya pemerintah kan mengkampanyekan itu agar bagaimana etika-etika bermedia sosial juga harus didapatkan mereka gitu. Dan mungkin ini bagi kita ini salah satu kegiatan yang harus kita lakukan di taman bacaan, mensosialisasikan bagaimana gerakan mengena etika dari berliterasi. Tetapi kan kita biar ini jangan cuman hanya jangan seperti gelombang, hanya beberapa gelombang saja yang ini bisa artinya bisa berlanjut lebih jauh, ya kita harus juga si pengelola taman bacaan itu harus mendapat materi soal ini gitu. Bagaimana sih kita memanfaatkan literasi apa media bijak menggunakan media sosial gitu kan. Nah, itu juga harus diterapkan juga ke anak-anak nantinya, karena mereka akan nanti nih SMP ya kan, SMA mereka akan sudah pakai akun sendiri nih dan akan berselancar di media sosial masing-masing kan begitu. Makanya kan dengan saat ini kan adanya saya bilang 2014 itu mungkin saya juga merasakan itu. Orang kan dengan gamblang itu membuat meme tentang ya siapa aja gitu kan. Sekarang dengan hadirnya Undang-Undang ITE tahun 2017, nggak gampang lagi orang untuk membuat ujaran kebencian. Jadi orang udah takut akan hukum. Makanya kan di negara kita ini adalah semuanya berbasis dengan undang-undang hukum yang berlaku. Makanya kan sekarang kan ya sudah mulai berkurang itu terkait dengan ujaran kebencian, berita hoax dan segala macam. Karena sudah banyak yang ditangkap kan. Makanya ada sisi baik juga dengan Undang-Undang ITE. Jadi kebebasan pendapat seseorang itu adalah norma-norma dan etika-etika yang berlaku lah di media sosial kan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang ITE juga kan jadi apa juga kan, salah satu katanya orang ekspresi dia itu nggak bisa langsung gamblang nggak bisa langsung tersalurkan seluruhnya katanya kan. Ada juga memang satu sisi yang memang buruk gitu kan. Tapi ya kalau saya melihat ya, saya persepsi pribadi ya, disclaimer ya, mungkin ini dari pribadi saya, yang untuk undang itu baik. Kenapa? Jadi nggak jadi gontok-gontokan langsung kita di media sosial ini terkait dengan nanti Bang Hasan mau cakap nih, kirim gambar nggak pantas nih di media sosial gitu kan, terlihat nih sama saya gitu kan, siapa aja Bang Hasan nih ngapain gitu kan, itu contoh kan gitu. Ataupun berita-berita yang nggak jelas nih, Imam Ahmadi sudah turun ke muka bumi gitu kan, ya kan itu kan menyesatkan gitu kan. Jadi kita menerima informasi itu kan apa nih kawan yang menulis tentang itu, tapi kan jadi menyesatkan kita gitu kan. Jadi adanya peraturan undang-undang itu membuatlah jadi media sosial itu lebih ke terarah dan terukur untuk terkait dengan norma-norma. Walaupun banyak nih yang tingkat-tingkat rendah nih, saya lihat nih yang tingkat-tingkat rendah terkait dengan literasi dan pendidikannya, suka-suka dia aja nih langsung membuat share-share berita apa-apa aja yang di sana di Facebook segala macam gitu, tapi nggak tahu akibatnya kan gitu kan. Dan juga media sosial juga bisa jadi ancaman terkait dengan orang yang nggak suka sama kita, bisa jadi ibaratnya kalau macam saya di profesi sebagai ASN kan, sebagai pegawai pemerintah, pegawai negara, terkait dengan pemilu, orang nanti nggak suka sama saya, jadi di share nih bosnya, padahal kan saya baik, cuma menyanyikan ini zamannya pemerintahan Pak Anies itu, dia dari seorang akademisi, kalau misalnya Prabowo seorang militer kan, cuma asumsi pribadi, tapi kadang ada mencari celah untuk itu bagaimana bisa jadi dikenakan ke undang-undang. Bahwasanya kan kalau misalnya kita ASN dilarang berpolitik gitu kan, padahal kan kita cuma berpendapat pribadi. Bahwasanya bagaimana satu sisi persepsi seorang militer dengan seorang yang masyarakat ibaratnya sipil memimpin sebuah negara gitu kan. Jadi nanti kalau memang itu, kalau saya rasa itu minim terjadi, tapi ada memang di mana sesuatu orang yang suka tiba-tiba nanti dikaitkan dengan politik gitu. Jadi ada baik dan buruknya juga terkait dengan undang-undang ITE itu Bang, menurut saya Bang. Makanya kita di label dengan undang-undang ITE itu untuk bisa lebih ke tertib bermedia sosial Bang Hasan. Mungkin seperti itu Bang Hasan. Baik Bang Rinaldo, Kak, saya lihat juga jam sudah melebihi
batas kita, waktu kita udah jauh. Tapi terima kasih Bang sudah sharing dengan kita. Ya mudah-mudahan sama dengan UPT Bung Hatta ya. Kalau ketika mengadakan sebuah acara inklusi berbasis transformasi berbasis inklusi sosial ya, kegiatan-kegiatannya nanti bisa turunannya itu ada sebuah karya atau produk ya. Mudah-mudahan yang tadi acara yang kita tajah ini, yang kita lakukan ini bisa menghasilkan sebuah produk nanti ya. Kalau tadi dari gambarannya nanti kita buat kerangka bagaimana sih kegiatan program di TBM ya, bersama-sama kita buat kerangkanya bagaimana kegiatan-kegiatan yang di TBM yang berbasis dengan digitalisasi. Nanti bagaimana kita buat seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu dalam bentuk kerangka, nanti kita berikan ke teman-teman TBM. Baik Bang Rinaldo dan sahabat Rumah Baca Anak Nagari yang sudah menyaksikan acara ini, walaupun ini kita akan potong menjadi 2 video karena tadi terpotong. Ya mudah-mudahan acara sore ini memberikan manfaat bagi kita, memberikan insight ya, masukan-masukan baru bagi kita, bagaimana kita bergerak untuk literasi lebih baik ke depannya ya di era digitalisasi ini. Baik Bang Ronaldo, apakah ada closing statement Bang? Oke, mungkin untuk closing statement saya adalah kalau kita mau mengenal dunia maka perbanyaklah membaca. Kalau kita ingin dikenal dunia maka menulislah. Mungkin itulah yang harus kita lakukan saat inilah mungkin Bang. Kenapa? Kalau gajah meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan tulisan. Nah, jadi perbanyak membaca dan menulis itu bagian tak terpisahkan dalam hidup. Apalagi kalau saya kan seorang yang terlibat di dunia pendidikan, itu haruslah banyak menulis, tapi jangan disampingkan juga dengan norma-norma etika, agama, dan juga ya yang nggak pantas itu. Tapi kalau saya lebih kebanyak ke dunia literasi dan perpustakaan untuk tulisan saya. Mungkin mau merambah juga nih ke dunia sastra ya, macam Bang Hasan ini juga kan udah mulai-mulai nih ke sastra, ke puisi gitu kan, macam kemarin kan ke puisi tentang Bung Hatta gitu kan. Ini mulai mau belajar nih dengan kawan-kawan yang di Sumatera Barat nih tentang sastra gitu kan. Jadi syair gitu kan. Jadi mungkin itu Bang dari saya Bang Hasan. Baik, sahabat Rumah Baca, jadi kata Bang Ronaldo ya banyaklah membaca dan jangan lupa juga menulis ya. Karena kita dikenal dunia dari menulis ya. Kita membaca karena kita akan mengenal dunia. Tapi kalau kita mau ingin dikenal dunia, makanya menulislah kata Bang Ronaldo. Baik sahabat, kita tutup saja. Terima kasih Bang Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.